Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Hadiki dan NIM 2304050053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah metode numerik, yaitu dengan judul efisiensi penggunaan bahan bakar minyak terhadap laju kecepatan pada kendaraan dengan metode regresi polinomial. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam dunia transportasi modern, efisiensi bahan bakar merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi operasional kendaraan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Banyak pengendaraan berasumsi bahwa semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka konsumsi bahan bakar akan meningkat secara. Namun kenyataannya hubungan antara kecepatan dan efisiensi bahan bakar bersifat nonlinear. Beberapa studi Beberapa studi dan data empiris menunjukkan bahwa efisiensi bahan bakar justru optimal pada kecepatan tertentu dan menurun baik saat kecepatan terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasio gigi transmisi, efisiensi mesin, serta hambatan aerodinamika. Untuk memahami fenomena ini secara kuantitatif diperlukan pendekatan matematis yang mampu menggambarkan pola nonlinear tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah regresi polinomial. Dengan metode ini, kita dapat memodelkan hubungan antara kecepatan dan efisiensi bahan bakar dalam bentuk persamaan matematis serta mengidentifikasi titik-titik kecepatan paling efisien bagi kendaraan. Yang baik. Lalu yang kedua itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis hubungan antara kecepatan kendaraan kilometer per jam dan efisiensi bahan bakar kilometer per liter. Yang kedua, membangun model regresi polinomial untuk memetakan pola hubungan nonlinear antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga, menentukan kecepatan optimal yang menghasilkan efisiensi bahan bakar tertinggi berdasarkan data yang tersedia, menyajikan model secara visual untuk mendukung pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam praktik berkendara. Yang ketiga ada metode. Nah, metode yang saya ambil di sini adalah regresi polinomial dengan orde kedua. Nah, di sini ada rumusnya di mana Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik tambah AN X pangkat N. Nah, karena saya hanya menggunakan orde kedua, jadi saya hanya sampai di A2X pangkat. Oke, lanjut langsung saja ya ke pemrogramannya. Nah, di sini ada pemrogramannya, di mana ada beberapa. Yang pertama, data kecepatan motor. Saya mulai dari 0 sampai 100. Nah, untuk data konsumsi bahan bakar kilometer per liternya itu ada 0, 20, 30, 25, 15, dan 10. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di sini untuk kenapa grafiknya ini naik lalu turun? Kan masyarakat banyak yang berasumsi semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka penggunaan bahan bakar minyaknya itu boros. Oke, kita akan jelaskan dari sini. Di mana sistem regresi polinomial ini memetakan dua variabel ya, di mana 0 sampai titik tertingginya mungkin ada di kurang lebih di angka 50 ya. Kenapa di sini nih adalah titik 0 sampai 50 adalah masa paling boros bahan bakar minyak terpakai oleh kendaraan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahan bakar minyak ini lebih boros di kecepatan 0 sampai 50. Yang pertama adalah masalah yang pertama adalah efisiensi pada mesin. Nah, di mana mesin ini kita asumsikan mesin ini bergerak ini dari diam, otomatis mesin ini baru dinyalakan. Nah, pada saat itu mesin belum terlalu panas untuk menerima pembakaran pada bahan bakar minyak. Maka dibutuhkanlah pembakaran yang lebih besar. Oleh sebab itu, kenapa bahan bakar minyak ini sangat boros di awal. Karena mesin membutuhkan optimal. Mesin mengoptimalkan kinerjanya.
Lalu yang masalah yang kedua adalah bisa karena masalah start stop yang dimana mungkin ada kemacetan yang mengharuskan pengendara harus membawanya kecepatannya tidak konstan, yaitu bisa naik turun bisa naik turun. Nah, itu mempengaruhi kenapa di awal itu kecepatannya dari 0 sampai 50 itu penggunaan bahan bakar minyaknya boros. Nah, lalu diasumsikan lagi kenapa dari 60 sampai seterusnya sampai 100 dia turun karena mengasumsikan bahwa kecepatan yang tinggi ini mengasumsikan bahwa motor juga sudah stabil, efisiensi mesin sudah stabil, dan mengasumsikan bahwa tidak ada kemacetan di sini. Maka kita asumsikanlah kecepatannya konstan. Nah, untuk dari 20 kilometer per liter, 20 kilometer per jam, nah di sini 20 kilometer, nah kita efisiensi penggunaan bahan bakar minyaknya di angka 20 kilometer per liter. Ya, ini masih masuk akal ya. Ya, kita tahulah 20 kilometer tuh jauh ya, lumayan jauh. Apalagi kita kalau bawa motor ini itu 20 kilometer per jam ya. Jadi efisiensi penggunaan bahan bakar minyaknya adalah 20 kilometer itu per liter. Nah, lalu kenapa di 60 ini turun? Karena ya kita mengasumsikannya bahwa ke apa pengendara ini berkecepatan tinggi ya. Jadi tidak ada kemacetan dan tidak start stop. Makanya kenapa efisiensi pembakaran bahan bakar minyaknya ini tuh begitulah. Nah, di sini saya menggunakan order kedua ya. Ini ini untuk grafiknya, dan ini untuk titik-titik yang saya buat ya. Ini. Kita juga bisa memprediksi pada kecepatan 110 ya. 110. Kita juga bisa memprediksinya di 110 juga. Dengan pakai rumus yang tadi. Kayak gini. Kita tentukan dulu A0-nya, A1-nya, A2-nya. Nanti X-nya itu baru kita isi dengan 110. Sini 110. Di sini ini satu pengumpulan data dan menyusun data. Data kecepatan dan efisiensi bahan bakar disusun dalam bentuk nilai X dan Y. Karena saya tadi menggunakan polinomialnya adalah order kedua. Ya, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.